Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama paling utama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, berikut kami akan sampaikan tausiah yaitu dengan topik atau judul golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kalau para pemirsa ditanya berapa kalikah manusia akan mengalami hidup dan mati, maka jawabnya bisa dilihat dari firman Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa manusia hidup dua kali dan mati dua kali. Kapan manusia hidup dua kali dan mati dua kali itu? Mati yang pertama adalah sebelum ditiupkan ruh, yaitu ketika seseorang masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian hidup yang pertama ketika manusia tadi lahir ke dunia, itu ada masa sekarang, yaitu hidup yang pertama. Kemudian suatu ketika nanti Allah akan memanggil kembali seseorang meninggal dunia, maka itu adalah kematian yang kedua, yaitu ada di alam barzah. Kemudian hidup yang kedua nanti setelah dibangkitkan kembali oleh Allah, yaitu pada yaumil akhir. Nah, itu adalah hidup yang kedua. Nah, fenomena setelah kematian yang kedua yaitu setelah seseorang meninggal, maka akan mengalami rentetan yang panjang mulai dari masuk ke alam barzah, kemudian suatu ketika nanti dunia alam semesta ini akan mengalami kiamat, kemudian padang mahsyar, kemudian akan dihisab, kemudian akan ditimbang atau mizan amal baik dan buruknya, kemudian melewati surat dan akhirnya adalah ada dua pilihan tempat yaitu masuk surga atau ke neraka. Nah, siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Nah, yang pertama adalah golongan orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dari hasil penelitian itu membuktikan bahwa akan meningkatkan memori otak para pembacanya. Karena Al-Quran satu-satunya bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri, yaitu akan mengaktifkan otak kanan kita. Kemudian meningkatkan kesehatan atau sebagai asyifa, sebagai obat. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan syafaat di hari akhir nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran yang akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendatangkan pahala yang berlimpah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya,
Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran ketika seseorang membaca, melakukan tilawah, maka nilai kebaikan atau pahalanya adalah 10 kali dari jumlah huruf yang dibacanya. Nah, kemudian Al-Quran itu menjadi salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatslu, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqimus shalah, wa aqamus shalah, yaitu mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang diberikan oleh Allah, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Nah, jadi ayat ini menggambarkan bahwa perniagaan yang tidak merugi itu ada tiga, yaitu salah satunya adalah membaca kitabullah, yaitu tilawah Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran ya, kita tahu bahwa jumlah juznya ada 30, jumlah ayatnya ada 6.236, kemudian jumlah surahnya ada 114, jumlah katanya ada 323.671, sedangkan jumlah hurufnya adalah 1.027.000. Ya, kira-kira 1 juta. Nah, sehingga ketika seseorang tilawah Al-Quran khatam 1 kali, itu berarti akan mendapatkan kebaikan 10 kali 1 juta, yaitu 10 juta. Kalau 1 kali khatam per bulan, ya berarti mendapatkan kebaikan 10 juta per bulan. Bagaimana kalau khatam 1 tahun? Ya berarti 10 juta per tahun, atau kira-kira 800.000 kebaikan per bulan. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita tadarus Al-Quran agar mendapatkan kebaikan yang melimpah. Nah, kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga lidahnya. Lidah merupakan bagian tubuh yang tak bertulang, namun ia bisa menjadi tajam, lebih tajam daripada pisau belati. Nah, bahaya lidah itu contohnya adalah memfitnah, mengadu domba, menyakiti orang lain, ghibah atau gosip. Nah, itu bahayanya lidah. Nah, gosip atau ghibah adalah salah satu dosa besar. Sebagaimana dijelaskan bahwa dosa besar dari yang besar sampai dengan yang lebih ringan nilai dosanya gitu ya. Nah, itu urutan dari syirik, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, kemudian zina, mencuri, korupsi, merampok, minum minuman keras, putus asa dari rahmat Allah, mencuri, korupsi, merampok, ya, pelit, medit, koret, dan yang ke-10 adalah ghibah. Jadi ghibah itu salah satu dari dosa besar. Hadis Rasulullah SAW tentang bahaya lidah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih. Bukhari nomor 608 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Nah, itulah bahayanya lidah ya. Jadi senantiasa menjaga lidah itu adalah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang memberikan buka orang yang berpuasa.
Barang siapa yang memberikan buka, yang berpuasa atau saum, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini ada kisah yang terkait dengan sahabat Rasulullah ya. Sebelum ia meninggal, ia mengatakan kenapa tidak lebih panjang, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semuanya. Nah, itu ternyata dalam kisah tersebut digambarkan bahwa ternyata pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan semua pahala yang telah dilakukan, semua amalan yang pernah dilakukan. Jadi ketika jalan dari rumah ke masjid itu yang jaraknya pendek itu kenapa tidak lebih panjang atau lebih jauh gitu ya. Kemudian ketika memberikan infak pada orang yang membutuhkan ya kenapa tidak yang baru jaketnya. Nah, kemudian ketika ada seorang musafir yang butuh makanan, dia memberikan makanan setengah dari roti yang dia miliki. Ternyata kenapa tidak semuanya diberikan, padahal musafir itu betul-betul membutuhkan. Nah, itu digambarkan akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari amalan yang sudah dilakukan. Maka ia menyesal kenapa tidak lebih panjang jaraknya, kenapa tidak yang baru yang diinfakkan, kemudian tidak eh, semua makanan diberikan saja. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saum adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Saum bulan pelatihan atau training ya karena Allah mentraining orang-orang yang beriman tentang kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial ya. Nah, itu adalah salah satu makna dari saum. Nah, training yang dilakukan Allah ini akan meningkatkan atau menaikkan tingkat iman seseorang itu menjadi takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan barang siapa yang melakukan ibadah puasa pada barang siapa yang melakukan sholat ya karena iman yaitu sholat taraweh karena iman dan mencari pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu surat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa itu namanya royan. Nah, bagian dari hadis yang panjang Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir ditutuplah pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari hadis ini dijelaskan nama-nama pintu surga salah satunya adalah
pintu royan, yaitu yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, nama lain dari pintu surga antara lain adalah ada pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah ya. Nah, itu kalau orang yang ahli sholat ya bisa masuk surga melalui pintu sholat. Orang yang berjihad dari pintu jihad. Orang-orang yang ahli sedekah maka akan masuk ke surga melalui pintu sedekah. Nah, itu Royan adalah salah satu pintu diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang saum, orang-orang yang berpuasa. Kesimpulan dari tausiah pendek kali ini yaitu bahwa golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca atau tilawah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, menjaga lidahnya, yaitu berkata baik atau lebih baik diam. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan atau membutuhkan ya. Yang ketiga dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tausiah pendek ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.